Hidup adalah teka-teki yang tak berujung, yang terus kita coba untuk memecahkannya. Setiap hari kita bangun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang siapa kita, kemana tujuan kita, dan apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini. Di antara hiruk-pikuk kesibukan sehari-hari, di balik tawa, di balik tangis, dan segala tantangan yang kita hadapi, ada satu pertanyaan yang selalu membayangi kita. Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Kita mengejar banyak hal: karir, cinta, kekayaan, kehormatan. Tapi apakah semua itu memberikan kita kepuasan sejati? Ataukah justru semakin banyak yang kita kejar, semakin kosong rasanya hidup ini? Pada akhirnya, mungkin jawabannya tidak sesederhana itu, dan mungkin jawabannya tidak ada di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Mari kita menyelami perjalanan ini bersama, mencari jawaban yang selama ini kau cari. Mencari makna dalam setiap langkah. Setiap manusia adalah pejalan. Kita semua sedang dalam perjalanan yang berbeda, tetapi semua bertujuan sama, yaitu menemukan makna. Makna dalam hidup kita, dalam perbuatan kita, dan dalam setiap langkah yang kita ambil. Namun seringkali kita terjebak dalam rutinitas, dalam kebisingan dunia yang terus berputar tanpa henti. Kita lupa berhenti sejenak, menghela nafas, dan merenungkan apa yang benar-benar penting. Kau mungkin bertanya, untuk apa aku di sini? Apa yang harus kulakukan dengan hidupku? Setiap manusia pasti pernah merasakan kekosongan itu, merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih besar dari sekedar materi dan prestasi. Inilah panggilan jiwamu yang menuntunmu untuk mencari makna lebih dalam dari sekedar eksistensi fisik di dunia ini. Namun, makna itu tidak datang begitu saja. Ia tidak tersaji di depan mata seperti hadiah yang bisa kau buka. Makna harus ditemukan melalui proses panjang, melalui pengalaman, penderitaan, kebahagiaan, dan pengorbanan. Setiap luka yang kau alami, setiap kebahagiaan yang kau rasakan, semuanya berkontribusi pada pembentukan makna hidupmu. Makna hidup tidaklah tetap, ia terus berkembang seiring perjalananmu. Dan saat kau berhenti mengejar sesuatu yang semu, kau akan menemukan bahwa makna sebenarnya sudah ada di setiap langkah yang kau ambil. Bukan di tujuan akhir, tapi di proses itu sendiri. Mungkin saat kita berhenti menganggap hidup sebagai perlombaan, kita akan menemukan bahwa makna sudah menyertai kita sejak awal. Kebahagiaan
apa yang sebenarnya kita kejar? Apa yang pertama kali muncul di pikiranmu ketika kau mendengar kata kebahagiaan? Apakah itu tawa riang di tengah keluarga? Atau mungkin perjalanan mewah ke tempat-tempat eksotis? Kebahagiaan seringkali dikaitkan dengan hal-hal eksternal, hal-hal yang kita pikir bisa mengisi kekosongan di hati kita. Namun, seringkali setelah kita mendapatkan apa yang kita kejar, rasa puas itu hanya sementara, seperti meminum air laut yang tak pernah bisa menghilangkan dahaga. Kebahagiaan bukanlah tujuan yang bisa dicapai dengan satu lompatan besar. Ia bukan hadiah yang datang begitu saja setelah kita memenuhi serangkaian pencapaian materi. Kebahagiaan sejati adalah perjalanan batin yang penuh dengan kesadaran. Ia adalah seni menghargai momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Momen saat kau bangun di pagi hari dan merasakan embun segar, atau saat kau berbincang dengan sahabat lama yang penuh kehangatan. Namun, kebahagiaan juga bisa ditemukan dalam rasa syukur yang tulus. Syukur atas hal-hal yang mungkin terlihat sepele, seperti makanan yang terhidang di meja atau kehangatan rumah di tengah hujan deras. Syukur inilah yang memperkaya batin, memberi makna pada hal-hal yang sering kita anggap biasa. Ketika kau bersyukur, kau tidak lagi mengejar kebahagiaan dari luar. Kau menemukannya di dalam diri, di tempat yang mungkin selama ini kau lupakan. Tentu saja, hidup tidak selalu mudah. Ada kalanya kita terluka, kecewa, bahkan hancur oleh harapan yang tak tercapai. Namun justru di tengah penderitaan itu, kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Ia hadir bukan sebagai kebahagiaan yang hingar-bingar, tetapi sebagai ketenangan yang mengalir perlahan, seperti aliran sungai yang terus membawa kedamaian di tengah badai. Kedamaian, harta karun yang sering dilupakan. Ada satu hal yang lebih berharga dari semua pencapaian duniawi, sesuatu yang lebih mahal daripada harta, yaitu kedamaian batin. Namun ironisnya, kedamaian adalah hal yang paling sulit ditemukan di dunia yang sibuk ini. Setiap hari kita dibombardir dengan tekanan, harapan, dan kecemasan. Media sosial, pekerjaan, dan kehidupan sosial kita seringkali membuat kita merasa tidak pernah cukup. Kita selalu merasa harus mengejar sesuatu yang lebih, merasa bahwa kedamaian itu ada di luar sana dalam bentuk kesempurnaan. Tapi kenyataannya, kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kesempurnaan. Ia adalah pikiran, sebuah ruang batin yang bebas dari gangguan. Kedamaian adalah ketika kamu bisa menerima dirimu apa adanya, menerima kehidupan
dengan segala ketidakpastiannya dan tetap tenang di tengah badai. Ia adalah kemampuan untuk berdiri kokoh di tengah kekacauan dunia tanpa kehilangan keseimbangan batin. Kedamaian juga bukan berarti tanpa masalah. Hidup selalu penuh tantangan, dan seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji ketenangan kita. Namun, kedamaian batin adalah ketika kita mampu melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai musuh yang harus dilawan. Ketika kita mampu menerima bahwa hidup tidak sempurna, di sanalah kedamaian sejati akan muncul. Dan inilah yang sering kita lupakan. Kedamaian tidak ditemukan di luar sana. Ia ada di dalam diri kita, dalam keheningan yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran dan perasaan. Jika kau terus mencari kedamaian di dunia luar, kau hanya akan menemukan kekecewaan. Tetapi jika kau mulai menengok ke dalam, mulai menyadari bahwa kedamaian adalah keadaan alami dari jiwamu, maka kau tidak perlu lagi mengejarnya. Kedamaian akan datang sendiri, seperti cahaya matahari yang menerangi hati yang tenang. Cinta yang kau cari, cinta, apa yang lebih indah dan lebih sulit dipahami dari cinta? Setiap manusia pada dasarnya mendambakan cinta. Kita mencarinya di dalam hubungan, dalam keluarga, dalam persahabatan, bahkan dalam pekerjaan yang kita tekuni. Tetapi seringkali kita salah paham tentang apa itu cinta. Kita berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dari orang lain, bahwa kita harus mencarinya di luar diri kita. Tetapi sesungguhnya cinta yang kau cari sudah ada di dalam dirimu. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau dimiliki. Cinta adalah tentang menerima, tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Ketika kau mulai mencintai dirimu sendiri, bukan dengan cara yang egois, tapi dengan cara yang penuh kasih dan penghargaan, kau akan menemukan bahwa cinta yang kau cari di luar sana sebenarnya adalah refleksi dari cinta yang ada di dalam dirimu. Kita seringkali merasa hampa, merasa tidak dicintai, hanya karena kita menunggu cinta datang dari dunia luar. Padahal cinta itu adalah energi yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Saat kita mampu mencintai diri kita dengan tulus, kita membuka pintu bagi cinta sejati untuk datang ke dalam hidup kita. Cinta yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, tetapi cinta yang tumbuh dari rasa syukur dan penghargaan terhadap diri sendiri. Cinta adalah kekuatan yang melampaui kata-kata. Ketika kau menemukan cinta dalam dirimu,
kau tidak lagi merasa perlu mencarinya di luar. Cinta itu akan mengalir dengan sendirinya, menarik ke dalam hidupmu orang-orang yang benar-benar menghargaimu, yang menerima dirimu apa adanya, tanpa syarat dan batas. Kesuksesan lebih dari sekedar pencapaian. Bagi banyak orang, hidup ini adalah tentang mencapai kesuksesan. Tetapi apa arti kesuksesan bagi dirimu? Apakah itu berarti memiliki harta yang berlimpah, pekerjaan yang bergengsi, atau mungkin pengakuan dari orang-orang di sekitarmu? Banyak dari kita berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, seberapa tinggi posisi yang bisa kita capai. Tapi seringkali setelah kita mencapai semua itu, kita merasa ada sesuatu yang masih kurang, seolah ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh materi, status, atau pujian. Mungkin itulah yang sebenarnya membuat kita bertanya-tanya, apakah kesuksesan itu hanya sebatas pencapaian duniawi? Sesungguhnya, kesuksesan adalah lebih dari sekedar pencapaian materi atau sosial. Kesuksesan sejati adalah ketika kau bisa menjalani hidup dengan integritas, ketika tindakanmu selaras dengan jiwamu, ketika kau tidak hanya mengejar ambisi pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi kepada orang lain. Itulah kesuksesan. Kesuksesan sejati adalah ketika kau merasa damai dengan pilihan yang kau buat, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar, melainkan karena kau yakin itu adalah hal yang benar bagi dirimu dan dunia. Kita seringkali terjebak dalam paradigma bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang bisa diukur oleh uang, jabatan, atau penghargaan. Tapi coba renungkan, seberapa sering kita mendengar kisah orang-orang yang telah mencapai segala hal yang mereka inginkan, namun tetap merasa hampa. Itu karena kesuksesan yang sejati tidak bisa diukur oleh hal-hal yang sementara. Ia adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam, dari bagaimana kau menjalani hidup dengan penuh makna, dari seberapa besar kau bisa memberi dampak positif bagi dunia ini. Kesuksesan adalah perjalanan batin. Ia adalah tentang bagaimana kau mengatasi tantangan dengan kepala tegak, bagaimana kau bangkit setiap kali terjatuh, dan bagaimana kau tetap setia pada nilai-nilai yang kau yakini. Ketika kau bisa tersenyum dengan tulus meski badai datang, ketika kau bisa melihat kehidupan dengan rasa syukur meski keadaan tidak selalu sesuai harapan, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Jangan biarkan definisi kesuksesan dari orang lain menyesatkanmu. Kesuksesan yang sejati hanya bisa kau tentukan sendiri berdasarkan panggilan jiwamu. Pencarian jati diri
siapa dirimu yang sebenarnya. Dalam perjalanan hidup ini, salah satu pertanyaan terbesar yang sering menghantui kita adalah siapa aku sebenarnya. Kita tumbuh dengan identitas yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tetapi di dalam diri kita yang paling dalam, ada bagian yang sering kita abaikan. Sebuah jati diri yang tidak tergantung pada gelar, pekerjaan, atau status sosial. Inilah esensi dari dirimu yang sejati. Kita seringkali tertutupi oleh topeng yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Mengenali diri sendiri bukanlah perkara mudah. Banyak dari kita takut untuk benar-benar berhadapan dengan diri kita yang sejati. Kita lebih nyaman hidup dengan ilusi yang telah dibentuk oleh dunia luar. Tapi sejatinya, pencarian jati diri adalah salah satu perjalanan paling berharga dalam hidup. Tanpa mengenali siapa kita sebenarnya, kita hanya akan terus terombang-ambing dalam kehidupan. Selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa tidak puas. Mulailah dengan merenung apa yang benar-benar penting bagimu, apa yang membuatmu merasa hidup. Apakah jalan yang kau tempuh saat ini benar-benar mencerminkan siapa dirimu, ataukah kau hanya mengikuti arus? Kenalilah jiwamu, suaramu yang paling dalam. Dari sanalah kau bisa menemukan kebebasan sejati. Mungkin kau telah hidup bertahun-tahun tanpa menyadari siapa dirimu sebenarnya. Tapi itu tidak berarti terlambat. Setiap saat adalah kesempatan untuk memulai kembali. Setiap momen adalah undangan untuk kembali terhubung dengan dirimu yang sejati, dengan jiwa yang mungkin telah lama kau abaikan. Kenali dirimu, dan kau akan menemukan bahwa segala hal yang selama ini kau cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Keberanian untuk bermimpi. Apa impian terbesarmu di tengah tuntutan hidup dan kewajiban sehari-hari? Seringkali kita lupa untuk bermimpi. Kita terjebak dalam rutinitas yang membuat kita kehilangan semangat, kehilangan visi. Namun impian adalah bahan bakar kehidupan. Tanpa impian, hidup ini hanya akan menjadi serangkaian tugas yang harus diselesaikan tanpa makna. Bermimpi bukanlah tentang melarikan diri dari kenyataan, tapi tentang menciptakan visi masa depan yang lebih baik. Impian adalah cermin dari hasrat terdalammu, dari potensi yang ingin diwujudkan oleh jiwamu. Jangan takut untuk bermimpi besar. Meskipun dunia mungkin mengatakan bahwa impianmu terlalu tinggi, terlalu sulit, terlalu mustahil. Namun ingatlah bahwa setiap pencapaian besar di dunia ini dimulai dari sebuah impian.
Namun, bermimpi saja tidak cukup. Keberanian untuk bertindak adalah kunci untuk mewujudkan impianmu. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikanmu. Semua orang yang sukses, semua orang yang telah mencapai hal besar dalam hidup mereka pernah merasa takut. Tetapi mereka memilih untuk melangkah maju meski ada rasa takut itu. Keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tapi tentang bertindak meskipun ada rasa takut. Mulailah dari langkah kecil. Setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan dirimu pada impianmu. Setiap keputusan yang kau buat, sekecil apapun itu, bisa menjadi batu pijakan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mewujudkan apa yang kau impikan, asalkan kau berani mengambil langkah pertama. Menghadapi kegagalan bagian dari proses. Kita seringkali takut gagal, namun kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan, bagian dari setiap proses pencarian. Tidak ada yang pernah mencapai puncak tanpa jatuh di sepanjang jalan. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kau tidak mampu, tetapi tanda bahwa kau sedang berproses, sedang belajar, sedang tumbuh. Saat kau gagal, ingatlah bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Ia mengajarkan kita tentang kerendahan hati, tentang kesabaran, tentang bagaimana bangkit kembali dengan lebih kuat. Jangan biarkan kegagalan membuatmu menyerah. Lihatlah setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki, dan untuk melangkah lebih jauh. Kegagalan juga mengajarkan kita untuk lebih fleksibel. Terkadang kita terlalu fokus pada satu jalan, satu cara, dan ketika jalan itu tidak berhasil, kita merasa bahwa segalanya telah berakhir. Tetapi hidup ini penuh dengan kemungkinan. Ketika satu pintu tertutup, ada banyak pintu lain yang bisa terbuka jika kita mau melihatnya. Jangan takut gagal. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Setiap kali kau gagal, kau sebenarnya sedang mendekatkan dirimu pada keberhasilan. Setiap kali kau bangkit, kau menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dalam setiap kegagalan, ada benih keberhasilan yang sedang menunggu untuk tumbuh. Kehidupan ini adalah perjalanan tanpa peta yang pasti. Setiap langkahmu adalah pencarian. Setiap harimu adalah kesempatan untuk menemukan jawaban. Apa yang kau cari dalam hidup mungkin tidak ada di luar sana, tapi sudah ada
di dalam dirimu selama ini. Makna, kebahagiaan, cinta, kedamaian, semua itu bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang harus kau jalani dengan penuh kesadaran. Berhentilah sejenak, dengarkan hatimu. Apa yang ingin ia katakan padamu? Apa yang benar-benar kau inginkan dari hidup ini? Mungkin jawaban itu sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk diterima. Dalam perjalananmu mencari jawaban, ingatlah bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Jiwamu selalu menuntunmu, membimbingmu ke arah yang seharusnya. Jadi, apa yang kau cari dalam hidup? Mungkin jawabannya lebih dekat dari yang kau pikirkan.